Yang Allah suka dan Allah mahu adalah watak itu ya di manage sehingga kelemahannya sangat dikurangi, kekuatannya diangkat gitu ya. Nah, hanya bahwa kita ingin ya memberi pelajaran pada orang yang telah menyakiti kita, ya itu biasanya paling sering pada watak-watak kayak Mbak Asni, ya atau watak koleris yang namanya istilahnya kalau kita belajar ya, terus paling banyak banget. Jadi nggak Mbak Asni sendiri ini kalau ditanya sama orang koleris mungkin akan mengatakan ih gue juga tuh kayak gitu. Aku sama tuh sama Mbak Asni, mungkin ada yang gitu ya, ada yang begitu. Ya, memang teknik itu biasanya disebut manajemen emosi ekspresi. Jadi baru kesel sedikit langsung dikeluarkan, baru kesel sedikit langsung dikeluarkan, baru marah sedikit langsung dikeluarkan. Ya, apapun alasannya, barangkali tadi alasannya adalah ingin memberikan pelajaran sama dia. Itu namanya dalam keseharian itu namanya manajemen emosi ekspresi atau expression, ya. Karena manajemen emosi itu ada 3, ekspresif, supresif, ya. Dan satu lagi yang indah sebetulnya, yang elok tuh yang ketiga, releasing, ya. Nah, ekspresif memang watak-watak ekstrovert atau yang ada kolerisnya pasti dia ekspresif. Apa ekspresif ini manfaatnya? Memang untuk diri sendiri itu aman, nggak sakit. Tapi orang lain yang sakit, ya itu ekspresif. Ya, gitu ya. Nah, satu lagi ada teknik namanya supresif. Supresif ini biasanya dilakukan buat ya, orang-orang introvert nih, yang pemikir, pengamat, orang melo, orang plekmatis gitu ya, itu supresif. Setiap ada orang yang dia bikin kesal dia, melukai dia pendam. Nah, itu namanya supresif. Apa keuntungan supresif? Memang orang lain tidak sakit hati, tapi kita yang sakit hati. Dan yang sakit kita tuh, baik secara fisik maupun mental. Ya, nah, artinya ekspresif dan supresif ini belum win-win solution. Ya, nah, maka para ilmuwan berdasarkan juga ya perintah-perintah dalam agama ya. Jadi kalau memaafkan ini kan memang kita di ad-dinul Islam itu paling banyak sebetulnya. Namun Protestan, Katolik, Hindu, Buddha itu di kitabnya juga memaafkan itu disuruh ya. Nah, akhirnya ditelitilah tadi ada proses kimiawi yang luar biasa di otak dan tubuh, maka muncul satu teknik lagi namanya releasing. Releasing ini adalah bukan kita pendam, bukan juga kita labrak langsung, ya. Kasih waktu diri untuk tenang, baru kita sampaikan sehingga ya kita tidak memendam, tapi tidak juga melabrak. Kalau kita tidak memendam berarti kita sehat ya. Dan kalau kita tidak melabrak langsung, orang sehat. Makanya releasing ini dia win-win solution buat kita sehat, buat orang lain juga sehat. Nah, salah satu teknik releasing ini adalah diam sebentar dulu, ya. Kalau misalnya kesel sama seseorang, Mbak Asni, diam sebentar dulu. Lakukan teknik tarik nafas, istighfar, dan bilang dulu, ya Allah saya maafkan dia, ya Allah saya maafkan dia. Karena forgiveness terapi ini bisa dilakukan on the spot, saat itu juga. Karena watak-watak seperti Mbak Asni itu nggak tahan untuk lama-lama, baru ntar malam dilakukan. Itu karena watak. Ya, maka on the spot. Ya Allah saya maafkan dia, ya Allah. Tapi diam dulu sebentar. Karena releasing itu ciri khasnya diam sebentar, hening sebentar. Ya Allah saya maafkan. Dan kita harus ngomong. Kalau itu pun tidak dilafazkan, kita batinkan, kita sirkan. Ya Allah saya maafkan dia, ya Allah. Bahkan sebetulnya kalau kita merujuk lagi dari ayat-ayatnya, terutama ini Bu Isa paling suka sekali nih kalau dalam seminar-seminar ini sering tuh sebut Ali Imran 159, ya Allah saya maafkan dia, ya Allah ampuni dia. Jadi maafkan dia dan mohonkan ampun baginya. Baru musyawarah, itu kan Ali Imran istrinya itu kan. Ya, satu, maka karena rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Itu makanya mengapa tidak boleh ekspresif. Ya, keras dan kasar dia menjauh. Oke, sekarang dia nggak bertindak, ya. Tapi beberapa hari dia menjauh dari kita, gitu. Ya, nah makanya harus lemah lembut memang. Itu pakem misalnya. Walaupun misalnya Mbak Asni wataknya koleris lembut itu memang beda dengan orang melankolis lembut ya. Itu juga kita harus tahu ya. Jadi misalnya, saya nggak bisa kayak Bu Isa, ya memang. Tapi udah bisa lembut, ya nahan sedikit, memohon pada Allah lembut itu udah benar. Dan langkah kedua adalah, ya Allah saya maafkan dia, ya Allah. Harus ada omongan gitu, ya Allah saya maafkan dia. Bahkan namanya tuh harus disebut. Karena apa? Karena kalau kita nanti belajar sinyal, waktu ya Allah saya maafkan dia, itu sinyal kita tertuju pada orang itu, drive-nya ke situ gitu ya. Nah, dan Allah minta mohonkan ampun baginya, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Baru keempat aja musyawarah. Nah, itu tadi yang Mbak Asni bilang. Di langkah keempat ini, bahwa untuk kasih tahu bahwa dia keliru, itu betul. Cuman langkahnya keempat. Banyak orang buat watak Mbak Asni, langsung nggak ada 1, 2, 3, langsung keempat. Itu nanti jadinya ekspresif. Memang di kita kayaknya nyaman, makanya tadi disuruh bikin list nggak ada, tapi orang itu belum tentu tersentuh.
Bahkan dia tidak belajar dari itu, malah dia tersinggung, kan gitu. Kita berharap itu tersentuh bukan tersinggung. Memang maknawinya tersentuh dan tersinggung itu sama kena. Cuman tersentuh itu lembut sehingga orang ini ada kesempatan untuk memperbaiki kekhilafannya karena lembut. Tapi kalau tersinggung itu bisa jadinya hancur dia gitu. Disinggung, tersinggung. Jadi kalau gelas itu kalau tersentuh kan dia kena lembut ya. Tapi kalau kena singgungan dia bisa jatuh. Apalagi kalau posisinya sudah di dekat meja atau di pinggir meja. Kadang ada orang-orang posisi emosinya sudah di ujung tanduk istilahnya. Dan kemudian kita melakukannya terlalu ekspresif, dia tersinggung dan dia jatuh. Sudah jatuh, memang bisa dilem, tapi dia berbekas sangat. Ya, jadi sekali lagi yang disebut elok itu yang releasing. Tapi Bu Isa juga kalau ditanya, menurut Ibu pendapatnya gimana Bu Isa? Ya, Bu Isa sih ngerti. Cuman kan Mbak Asni juga tadi merasa bahwa dengan belajar jadi lebih cantik lagi kan, disenengin lagi sama orangnya. Nah itu jadinya menurut Bu Isa ya. Iya. Jadi harus ada 3 langkah ya kalau kita mau musyawarah atau menegur seseorang. Menegur itu kan juga termasuk musyawarah ya. 3 langkah ya Allah, itu latihan itu langsung on the spot. Ngomong dalam hati ya Allah, mohon lembut ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya maafkan dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Barulah lakukan tadi yang keinginan Mbak Asni untuk musyawarah tadi. Hai nak, ya Bunda sampaikan kau nak. Nah itu nanti anak itu karena kita sudah memohonkan ampun, malaikat udah turun duluan dibanding kita. Ya. Malaikat akan bisikkan di telinga, misalnya kita kesel sama anak atau suami, dengarkan itu ibu. Dibisikkan sudah itu. Kalau itu kita kesel sama suami, ya, malaikat akan bilang sama suami, dengarkan itu istrimu. Kenapa? Bayangin orang yang harusnya kita labrak, kita maafkan dulu dan mohonkan ampun. Apa nggak keren itu, Masya Allah. Dan ini harus dipakai memang teknik kayak gini. Ya, kurang lebih kayak gitu, Mbak Asni. Masya Allah. Insya Allah sama Eloy. Terima kasih Mbak Asni atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bu Isa. Kemudian di sini ada chat yang menarik juga. Mungkin ditanggapi yang chat dulu Bu Isa. Boleh. Dari Ibu Iis Jamila. Mohon izin bertanya Bu Isa. Ya, saat terapi saya memaafkan almarhum ayah. Saat beliau memeluk dan lama sekali. Saya merasa sesak di dada saat melepaskan seperti saat saya merasa tertekan. Bagaimana cara menghilangkan rasa sakit seperti ini setelah terapi? Karena setiap terapi gestalt saya terasa sesak di dada. Mohon sarannya Bu Isa, terima kasih. Silakan Ibu. Ya Mbak Iis, Masya Allah. Sebab tadi Mbak Iis melakukan sebuah forgiveness terapi kepada seseorang yang sangat Mbak Iis cintai, sangat Mbak Iis kagumi. Mana Mbak Iis ya? Coba lihat wajahnya mana nih? Muncul nggak Mbak Iis? Mbak Iis? Bisa ini kalau bisa lihat wajah ya. Ya ini enaknya kalau lihat wajah. Atau lagi gangster ya, nggak apa-apa lah kalau gangster ya, nggak apa-apa ya. Bisa lihat dulu di lembar-lembar berikutnya, Masya Allah ada 14 lembar, Masya Allah. Ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Is ya. Jadi karena Mbak Is melakukan sebuah forgiveness terapi dengan Masya Allah dengan ayah yang kita juga Bu Isa juga pernah dengar kabarnya Mbak Is masih juga kok rasanya belum sampai di level acceptance kalau untuk menerima kepergian ayah pada saat itu ya. Naik turun ini kita punya emosinya Mbak Is ya. Nah. Tentu masih mana Mbak? Suaranya sudah ada. Iya Bu. Oke. Masih nangis ini. Justru nangisnya nggak boleh ditahan, biarin. Karena itulah tekniknya tuh dia. Kalau ditanya sama Bu Isa, ya gimana caranya Bu Isa supaya nggak sesek? Kalau masih nangis aja nggak apa. Ya nangis karena itu tekniknya. Nangis sambil dengan tarik nafas, istighfar. Selingi istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ya Allah terus. Karena memang kesempatan untuk Mbak Iis menangis, kemudian juga tarik nafas panjang, itulah tekniknya gitu. Ya, atau dipegang bagian badannya yang tadi sesak ya. Nah, bayangkan kita tarik, buang, baca salawat, tarik, buang ya. Ini teknik-teknik yang disebutnya ya object imagery gitu ya. Jadi bisa kita buang. Dan ini ada teknik-teknik ini dan itu diteliti ya. Gitu. Dan ya karena memang ini sedang saum, memang tidak minum ya, kecuali tidak sedang saum itu ambil minum ya. Tapi kalau tidak itu tarik nafas panjang. Kalau masih mau nangis nggak apa-apa nangis. Pak Is ya. Untuk siapa yang nggak nangis kalau sedang berhadapan dengan orang tua, Masya Allah ya. Bisa aja dengar Mbak Is aja cerita udah pengen mewek juga nih. Ya Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Mbak Is sudah bisa memaafkan diri Mbak Is juga tadi? Bisa? Apa ya, saya lebih minta maaf sih sama dia gitu, maksudnya maafin saya karena saya keras kepala gitu. Terus saya berkeras hati untuk masa lalu yang udah lewat itu saya nggak bisa terima gitu ya. Apa takdir dari Allah saya nggak bisa terima. Jadi kehilangan papa itu kayaknya bertahun tetap aja membebani diri saya gitu. Jadi
kayak saya menjolimi diri sendiri. Kayak saya tuh untuk minta maaf sama diri sendiri berat banget, bisa mungkin kalau setelah 10 saya baru bisa maafin 8 ya. Maksudnya dan saya jahat banget gitu sama diri sendiri, terlalu keras tuh. Kadang kita gitu ya. Kadang kita merasa saya kok jahat banget sama diri saya ya. Kok saya zalim banget sama diri saya ya. Nah, itulah makanya muncullah teknik-teknik seperti ini untuk setiap malamnya memaafkan diri kita dulu sendiri gitu. Ya, wahai diriku, saya maafkan aku gitu. Ya. Atau wahai diriku, aku minta maaf. Itu harus dilakukan itu dan rutin ya. Nah, inilah nanti yang akan membuat kita ya watak ya, kembali lagi watak ya. Watak keras ini akan semakin lembut. Ya. Dan juga terima kasih sama diri. Jangan juga kita ya kesel sama diri kita, padahal kenapa kita keras ya, memang itu watak karunia Allah. Makanya bisa selalu sampaikan sama sahabat-sahabat semuanya, terima dulu wataknya. Makanya ya di dalam habis sholat kita setelah berdoa, kita bikin satu ritual khusus pada diri kita. Ya Allah, saya terima watakku ya Allah yang Engkau berikan. Itu yang bisa suka kasih istilahnya ijab kabul watak kita gitu. Ya Allah, saya terima watakku ya Allah, seorang pemikir. Ya Allah, saya terima watakku seorang yang keras ini yang engkau taruh di otakku, seorang yang hasrat mengatur. Terima dulu. Karena watak itu pada saat kita bilang saya terima engkau, dia dengan senang hati bersemayam di kita punya benak. Ya. Kalau enggak, kalau kita enggak terima, ya program itu tuh dia hang terus gitu. Ya. Sebagaimana program-program yang ada di dekat Bu Isa ya, Bu Isa tadi minta maaf. Wah, saya minta maaf ya, saya pakai kamu tuh kelewatan memang. Ya, laptop saya minta maaf, padahal kan kalau kita lihat ini benda-benda mati, ya. Tapi karena dia telah berjasa, terima kasih, maaf, ya, itu penting. Ya. Mbak Is sudah berjasa berhari-hari terhadap diri Mbak Is untuk survive, untuk hadapin masalah-masalah peristiwa-peristiwa sebelumnya. Maka bilang sama dia minta maaf, ya, Iis Jamilah. Terima kasih Iis Jamilah. Dan saya terima engkau Iis Jamilah. Oke? Iya Bu, terima kasih banyak Bu Ita. Alhamdulillah bisa ikut join di Rumil hari ini. Rasanya lebih lega ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat Mbak Is. Iya, makasih Bu. Sama Mbak Is. Terima kasih Mbak Is.